Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Saya coba akan sekarang mengangkat masalah motif. Apakah peralasan dari antara para saksi dengan motif-motif yang nanti akan coba kita jelaskan. Apakah mungkin bahwa ada di antara saksi-saksi ini adalah salah seorang seorang pelaku. Seperti apa yang disampaikan oleh Kapolres Subang AKBP Ibu Sumarni, bahwa kemungkinan pelakunya adalah orang terdekat yang dikarenakan karena tidak adanya pendobrakan daripada pintu, ya, tidak ada pengerusakan, pendobrakan. Jadi ini kemungkinan adalah mereka yang punya kunci, mengetahui kunci di mana, dan diperkirakan ini adalah orang terdekat. Itu yang disampaikan oleh Kapolres Subang AKBP Ibu Sumarni. Oke, kita kalau orang terdekat, katakanlah terdekat dengan almarhumah tentunya, ya. Yang paling dekat adalah, kita tahu orang-orang terdekat adalah Pak Yosep sebagai suaminya, Pak Yoris sebagai anaknya dari almarhumah Ibu Tuti, sekaligus sebagai kakak daripada almarhumah Amelia. Kemudian siapa lagi orang terdekat? Ada di sana Ibu Mimin sebagai istri muda dari Pak Yosep. Kemudian Danu sebagai salah satu keluarga, ya, juga staf yayasan. Juga siapa lagi yang terdekat? Ada kepala sekolah yayasan Pak Wahyu. Kemudian ada anaknya daripada Ibu Mimin, Arigi, ya, dan lain-lain. Kita tidak bisa jabarkan semua, satu-satu saja dulu. Katakanlah sekarang dari Pak Yosep. Apakah mungkin Pak Yosep, misalkan apa yang disampaikan Ibu Mimin, orang terdekat? Pak Yosep adalah suami daripada korban Ibu Tuti, sekaligus adalah bapak dari seorang almarhumah Amelia. Apakah mungkin melakukan eksekusi? Semarah-marahnya orang tua, bisa jadi kalau misalkan dengan istri, bisa jadi ada terjadi pertengkaran, bisa jadi pertengkaran yang hebat. Tapi kalau dengan anak sendiri, sekira itu di luar nalar saya. Kalau misalkan seorang bapak mau melakukan eksekusi terhadap putrinya, apalagi si putrinya ini adalah putri yang sebentar lagi mau menikah. Jadi di luar nalar saya. Nah, jadi saya pribadi berpikir bahwa tidak mungkin Pak Yosep melakukan eksekusi ini. Ya, ini seorang anak gitu loh. Ada seorang anak yang memang mau, katakanlah seorang anak yang memang didambakan oleh orang tuanya, ya. Amelia Putri yang memang mau menikah. Jadi sangat kemungkinan jauh. Coba kita berpindah kepada Yoris, ya. Yoris, apakah mungkin melakukan eksekusi? Apa alasannya? Itu jelas-jelas orang tuanya, ya. Ini adiknya. Ini jelas-jelas di luar kemungkinan. Kembali lagi di luar nalar saya. Tidak akan setega itu melakukannya, sangat-sangat tidak mungkin. Motifnya apa? Orang bilang menguasai yayasan. Apakah menguasai yayasan harus melakukan suatu eksekusi seperti ini? Ini pun di luar nalar saya, tidak mungkin. Kemudian tadi Pak Yosep juga motifnya apa? Ya, apakah karena selama ini Pak Yosep tidak digaji oleh pihak almarhumah, kemudian ada rasa balas dendam seperti itu? Tapi ingat, di sana ada anak. Itu yang membuat tidak mungkinnya. Di sana ada anak. Seperti itu. Oke, dua saksi terdekat sudah. Ibu Mimin. Ibu Mimin sempat ada waktu di awal-awal banyak berita berseliweran mengenai masalah adanya WA teror meneror almarhumah. Walaupun itu sudah disanggah oleh pihak kuasa hukumnya, ya. Tapi apakah bisa melakukan eksekusi seorang wanita untuk melakukan eksekusi? Ini juga di luar nalar saya, karena kemampuan dari fisik
tenaga, dan lain sebagainya yang tidak mungkin melakukan eksekusi di lapangan langsung. Karena kalau kita lihat daripada luka-luka yang ada di korban itu membutuhkan suatu perlawanan yang sangat kuat. Jadi kalau misalkan Ibu Mimin diperkirakan juga sangat tidak mungkin untuk bisa melakukan eksekusi ini. Kemudian yang terdekat lagi Danu juga. Kalau kita lihat motifnya apa Danu, ya. Danu tidak punya motif. Penguasa yayasan sangat tidak mungkin dia, ya. Karena apa? Mungkin juga dari pendidikannya dia tidak bisa untuk mengelola manajemen yayasan kalau dia pengen menguasai yayasan. Kedua, melakukan eksekusi. Apakah mungkin melakukan eksekusi seorang Danu yang jelas-jelas bahwa almarhumah adalah uak daripada Danu sendiri, ya. Apakah mungkin ini bisa dilakukan oleh Danu? Ini juga di luar nalar saya. Orang terdekat ini semua adalah hal-hal yang memang menurut pemikiran akal sehat, menurut pemikiran akal yang normal. Ini memang sebuah, menurut nalar saya tidak mungkin. Ada yang bilang kepada saya bahwa Kang Freddy waktu itu ada informasi masalah Kang Yoris yang punya temperamen, katanya punya temperamental yang sangat tinggi. Itu pernah disampaikan oleh kuasa hukumnya Pak Yosep waktu Kang Yoris belum pindah PH, ya. Baru disampaikan oleh Pak Rohman waktu Pak Rohman selesai di BAP bahwa Kang Yoris itu punya temperamen. Sekitar tahun 2018-an sempat diruqyah, kalau tidak salah itu pernyataan Pak Rohman, ya, yang disampaikan dari Pak Yosep bahwa Yoris punya temperamen dan sempat menyerang Pak Yosep dengan membawa golok sehubungan karena masalah istri mudanya dari Pak Yosep. Nah, itu yang disampaikan. Tetapi kalau saya berpikir ini temperamen, ya ini juga bisa jadi pemikiran juga. Kalau bagi saya sebagai orang awam memang ini susah menebaknya. Tapi kalau untuk orang psikolog, kayaknya ini jawabannya harusnya dari orang psikolog. Apa mungkin seorang yang temperamen bisa melakukan eksekusi terhadap orang yang mungkin di luar ketegaan, gitu, ya. Kalau sampai melakukan berarti ini tega, berani tega. Kalau misalkan seperti itu, berarti juga ini, apakah seorang yang temperamen bisa melakukan hal di luar dugaan? Nah, ini hanya psikolog yang tahu yang jawabannya. Nah, karena kalau psikolog kan belajar dari pengalaman-pengalaman seperti itu, kejadian-kejadian. Nah, tentunya kalau saya pribadi mengatakan, wah, sejahat-jahatnya, setemperamen-temperamennya, kalau berhubungan dengan orang tua ibu sendiri, adik sendiri, juga ini kalau menurut nalar saya yang tidak masuk, gitu. Jadi tidak mungkin lah Yoris bisa melakukan itu. Walaupun ada indikasi kata pengacaranya temperamen. Ya, itu adalah asumsi saya, tapi juga saya harus memberikan data yang akurat, karena kalau saya bilang temperamen tanpa ada datanya juga nanti dipersalahkan. Saya akan cuplikan daripada berita masalah Pak Rohman menyatakan bahwa Kang Yoris temperamen. Ya, semuanya setelah saya tadi jabarkan, menurut nalar saya pribadi semua mungkin tidak memungkinkan untuk melakukan eksekusi. Karena yang disebut dengan tadi orang terdekat, ya, tidak mungkin melakukan eksekusi. Ya, karena semuanya motifnya terbantahkan. Di samping juga memang alibi-alibi mereka yang sangat kuat. Dan ini pula lah sebenarnya yang membuat polisi juga jadi agak sedikit kesulitan. Hingga hampir 6 bulan ini kasus ini belum terbuka. Tentunya
kita berharap semua kepada pihak kepolisian, apalagi dengan dilayangkannya surat dari Pak Ahmad Taufan, mudah-mudahan petinggi-petinggi Indonesia ikut perhatian kepada kasus ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kejahatan yang sempurna, karena Tuhan Maha melihat. BAP hari ini cuma 5 pertanyaan, ya, yang fokus pertanyaannya yang pertama ke masalah Yoris, ya, bahwa Yoris itu pernah diruqyah di rumahnya itu kurang lebih tahun 2018. Maksudnya adalah kesepakatan almarhum diikuti dengan Pak Yosef menyarankan untuk diruqyah, dan akhirnya diobati di rumahnya Yoris di Malang. Pada saat itu ada ustadz yang didatangkan untuk diruqyah untuk mengobati supaya Yoris tidak terlalu temperamen lah. Memang ada gejala-gejala temperamental, dan memang itu sudah menjadi pembicaraan Pak Yosef dengan almarhum pada waktu itu. Sehingga tahun 2018 di rumahnya di Malang di ruqyah. Itu pertanyaannya. Keduanya berkaitan dengan asbak yang dimiliki di rumah, bahkan kucing yang dimiliki almarhum, itu dipertanyakan bahwa Pak Yosef hanya memiliki 2 asbak, yaitu asbak yang berbahan dasar kaca dan satu lagi berbahan dasar tanah liat. Itu yang ditanyakan di dalam BAP hari ini. Yang lain-lainnya kisaran tentang cuma 5 pertanyaan kok hari ini. Materinya berita acara saksi tambahan. Mudah-mudahan setelah ini kita ada penyelesaian lah, segera mungkin selesai. Untuk Pak Yosef, jawabannya seperti apa? Emang benar waktu itu Yoris akan diruqyah itu? Ya sudah, memang itu keterangan Pak Yosef menyatakan bahwa Yoris sudah diruqyah di tahun 2018. Itu di rumahnya, bahkan pada saat itu hadir Pak Yosef juga, keluarga Pak Yosef hadir, keluarga Yoris juga hadir menyaksikan mertuanya, karena memang ada sedikit masalah temperamen yang dialami oleh Yoris. Ya seperti saya ceritakan sebelumnya, bahkan Pak Yosef mengatakan Pak Yosef dulu pernah dikejar membawa golok oleh Yoris, karena menurut keterangan Yoris katanya melihat Pak Yosef lagi membonceng Ibu Mimin, gitu kan? Nah itu juga dipertanyakan oleh pihak penyidik kepada Pak Yosef dan hari ini. Lelah juga nggak Pak untuk pemeriksaan ini, kan sudah belasan kali ini? Ya pastilah ya, udah 15 kali BAP, waktunya udah hampir 3 bulan. Ya pasti ini cukup menyita waktu, tenaga, pikiran kita.